Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. وَجَعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengekspresikan ketaatan kita kepadanya, untuk mengekspresikan peran kita sebagai hambanya, di mana pagi hari ini kita sibuk melakukan amal kebaikan berupa sholat subuh yang baru saja kita lakukan. Kemudian kita sibuk dalam zikir dan munajat serta doa kita. Kemudian setelah itu kita sibuk dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk kita tadabburi, untuk kita fahami kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, sampai kemudian kita ngerti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang dibuat untuk kita semuanya. Dan ini senikmat-nikmat karunia dan semulia-mulia pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senang melihat duduk kita pada kesempatan pagi hari ini, ridho dengan apa yang kita lakukan, kemudian memberikan keberkahan terhadap ilmu yang telah diberikan kepada kita, sampai pada akhirnya ilmu itu menjadi asbab kita semua menjadi hamba yang semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, dan semakin harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur Quran kita, yang pagi hari ini akan membahas cek satu, tes, dengar ya. Oke, makasih Pak. Hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita surat Al-Baqarah ayat 38. Ya. Kita masih diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari ayah kita semuanya, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Jadi ini merupakan pembelajaran yang penting, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk membayangkan bagaimana kalau posisi kita itu ada di posisi Adam pada waktu diceritakannya Adam keluar dari surga ini. Sehingga nanti kalau kita membayangkan posisi kita seperti posisi Adam, maka nanti kita akan mengetahui bagaimana laku kita di dalam kehidupan dunia ini. Dan bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu memberikan pelajaran yang mahal. Ya, pertama kali pelajaran itu
dijadikan oleh Allah sebagai pembelajaran bagi kita, keturunannya Adam. Dan pelajaran yang pertama kali Adam ajarkan kepada anak-anaknya adalah pelajaran bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adam ya memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia itu harus bersalah. Ya. Dan pelajaran melakukan kesalahan itu yang pertama kali diajarkan oleh Adam alaihissalam. Tapi tidak berhenti pada pelajaran kamu sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Tidak berhenti sampai di situ. Ya. Setelah itu Nabi Adam alaihissalam mengajari kita untuk inkisar, untuk merasa salah setelah melakukan kesalahan. Lah itu yang penting. Ya, dan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah panduan yang mahal kepada kita, bahwa kamu itu nanti di dunia mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, pasti melakukan kesalahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyampaikan, wallahi laulam tudznibu, demi Allah wahai manusia, jika kalian tidak melakukan dosa, la dzahaballahu bikum. Ini hadisnya, ini kalimat Nabi, bukan hadis qudsi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan makhluk selain kalian yang melakukan dosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuni. Allah Subhanahu wa taala tahu ya ketika menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui juga terkait dengan permintaan iblis di hadapan Allah untuk menjadikan menggoda manusia sebagai tujuan utama iblis dan tentaranya ada di dunia. Pokoknya hidupku ini akan aku habiskan untuk menggoda-goda manusia. Nah itu sudah jadi janjinya iblis, dan Allah Subhanahu wa taala sudah meng-ACC permintaan itu. Ya, kamu goda, siapapun orangnya kamu goda. Jadi iblis minta dan permintaannya di ACC, dikabulkan. Dan Allah ngerti ketika menciptakan Adam, Adam itu diciptakan dengan sekian banyak kelemahan-kelemahan, walaupun Adam itu ahsanu takwim. Ya, walaupun Adam itu adalah masterpiece ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, tapi punya kelemahan-kelemahan yang kalau dia ikuti kelemahannya itu, tsumma radadnahu asfala safilin, maka akan menjadi makhluk yang hina, bahkan nanti lebih hina daripada iblis itu sendiri. Ya, lebih hina. Bahkan di dalam Quran disebutkan lebih hina daripada binatang ternak. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Adam memberikan pelajaran kepada keturunannya nanti, bahwa kamu nanti pasti akan melakukan kesalahan, dan caramu menyikapi kesalahan adalah ikutilah bapakmu ini. Ya, itu. Jadi pelajaran pertama yang diberikan oleh Adam kepada kita adalah pelajaran bersalah. Gitu ya. Dan pelajaran kedua yang diberikan oleh Adam kepada kita adalah pelajaran mengakui kesalahan.
Ya, sehingga manusia itu sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dia melakukan kesalahan, maka sejatinya fitrah hati manusia itu ngerti kalau dia melakukan kesalahan. Cuma terkadang karena kecenderungan hati menyukai kesalahan itu, maka hati ini kan dalam tubuh kita seperti raja. Maka hati nanti yang akan menggerakkan akal untuk membuat-buat alasan bahwa dia tidak bersalah. Makanya di dalam syariat kita ada sebuah metode pendidikan, namanya adalah tazkiyatun nafas, penyucian hati. Karena begitu rajanya itu senengnya yang baik-baik, ya, maka dia akan mengerahkan mulai dari panglima perangnya sampai tentara-tentaranya, ya, untuk kebaikan-kebaikan. Makanya kalau hati sudah cenderung pada perbuatan-perbuatan yang salah, sudah seneng condong dengan perbuatan salah, nanti yang terjadi akal itu yang akan membuatkan alasan untuk kesalahan yang disukai oleh hati. Makanya sok kadang kita ngerti ada orang sudah ketahuan salah, ya, dan itu di depan publik melakukan kesalahan, bahkan sudah terbukti juga melakukan kesalahan, tapi begitu diwawancarai seolah-olah kesalahannya itu adalah kebenaran. Gitu ya. Makanya tadi saya menyampaikan, manusia itu kalau difahami lebih dalam, wah, dia lebih pintar daripada iblis itu sendiri sebenarnya. Ya, lebih pintar daripada iblis. Maka iblis, ya, begitu dia angkuh, dia sombong, maka dia mengetahui sebenarnya, dia menyadari keangkuhannya dan juga kesombongannya itu. Oke. Lah manusia kemudian diajari oleh bapaknya, oleh Nabi Adam alaihissalam, setelah kamu melakukan kesalahan, jangan lupa kamu akui kesalahan itu. Makanya di ayat sebelumnya 37, saat kita membahas fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih, maka Adam mendapatkan kalimat dari Tuhannya, lalu Tuhannya langsung mengampuni Adam alaihissalam. Ya, apa kalimat itu? Para ulama menyampaikan ada 3 kalimat, tapi yang paling masyhur yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf, Rabbana dzalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami menzolimi diri kami. Nah, itu namanya pengakuan. Ya Allah, perintahmu benar, cuma aku tergelincir dan tidak mampu menjalankannya. Engkau melarangku untuk memakan buah dari pohon yang engkau larang itu benar, tapi aku tidak mampu untuk menjalankan perintahmu, untuk menjauhi laranganmu. Jadi pertama kali iktiraf, diakui dulu. Ya, diakui dulu, Pak. Nanti kalau sudah diakui, sudah mengakui kesalahan, ya, maka baru nanti setelah iktiraf baru inkisar, merasa hancur kalau tidak diampuni oleh Allah. Nah, itu penting. Langkah pelajaran nomor 3 itu. Makanya Bapak Ibu kalau membaca syair Arab, ada syair judulnya Al-Iktiraf. Ya, syair Al-Iktiraf itu masyhur. Ya, dan dinisbatkan yang menyusun syair itu adalah Abu Nawas. Nah, itu ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya, Tuhanku,
Aku tidak pantas untuk menjadi penghuni surga firdausmu, tapi aku juga tidak kuat dengan panasnya neraka jahimmu. Dzunubi mithlu a'dadir rimal. Ya, dosa-dosaku itu seperti banyaknya pasir ya yang ada di bumi, banyak sekali. Makanya itu kemudian disebut dengan al-i'tiraf, pengakuan ya, yang disampaikan oleh Abu Nawas. Nah, dulu saya pernah cerita ya, karena Abu Nawas itu seumur hidupnya memang terkenal dengan syair dan khomernya. Jadi keahlian bahasanya dan kecintaannya terhadap syair itu, kalau bikin syair tentang khomer terus ya, tentang khomer, sampai ketika Imam Syafi'i mendengar, wah, titenono itu apa? Tuh, lihat aja. Lihat aja, itu Abu Nawas kalau mati aku nggak mau nyolati ya, itu kata Imam Syafi'i itu. Tapi begitu Abu Nawas meninggal dunia, mati, maka ketika orang mau memandikan jenazahnya ya, maka orang-orang itu menemukan ada secarcik tulisan di dalam sakunya Abu Nawas yang isinya syair tadi itu, pengakuan Abu Nawas terhadap dosanya, gitu ya. Di antaranya adalah, Tuhanku, jika rahmatmu hanya untuk hamba-hambamu yang taat, lalu kepada siapa hamba-hambamu yang berdoa ini berharap? Itu tuh Pak ya. Begitu itu dibaca, diketahui, Imam Syafi'i dengar berita itu, maka Imam Syafi'i diceritakan langsung ke masjid untuk menyolatkan Abu Nawas. Nah, ya, jadi ini orang ya dapat apa bahasanya, dapat petunjuk dari Allah di akhir hayatnya. Nah, jadi itu namanya i'tiraf, pengakuan. Oke, jadi Nabi Adam mengajari kita bersalah, karena bagaimanapun sehati-hati apapun kita pasti akan tergelincir dalam kesalahan. Ditambah lagi sumpahnya iblis untuk menyesatkan manusia. Oke, makanya langsung si iblis sudah janji pengen menyesatkan manusia, ya sudah, tak ajari bagaimana cara kamu ketika kamu tergoda oleh iblis, sehingga walaupun kamu tergoda oleh iblis, iblis merasa menang, tapi kamu masih bisa kembali bertaubat kepadaku, yang dengan itu dalam pertarungan itu kamu yang menang. Iblis merasa menang menggoda kita, dikira pertarungan udah selesai, tapi begitu kita sadar ya, kemudian kembali kepada Allah, maka sejatinya kitalah pemenangnya. Dulu saya pernah cerita Nabi Ayub alaihissalam, ketika Nabi Ayub Allah kasih kenikmatan zahir dan batin, wajahnya tampan, istrinya cantik, anaknya banyak, perniagaannya banyak, pertaniannya luas, peternakannya banyak, ditambah punya keahlian berbahasa yang bagus. Makanya kalau ada pendosa ketemu sama Nabi Ayub, diajak ngobrol sebentar langsung tobat. Nah itu ya, jadi orangnya sudah pinter, cerdas. Maka iblis mengatakan izin di depan Allah, ya Allah, Ayub itu taat ya, karena engkau kasih nikmat segitu banyak, coba kurangi. Ya sudah, kurangin aja. Akhirnya dihilangkan ya, iblis membakar peternakannya. Nabi Ayub mengatakan alhamdulillah, gitu ya. Maka iblis merasa kalah, bilang lagi kepada Allah, ya Allah, itu karena pertaniannya masih luas. Ya udah, bakar aja pertaniannya, bakar habis dalam sehari pertanian seluas itu.
Nabi Ayub mengatakan alhamdulillah. Baru yang ketiga, iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, Ayub itu masih syukur, masih senang karena kalau peternakan aku sudah habis, wong dia pinter berternak, maka nggak khawatir. Ya, kalau pertaniannya habis, wong dia pinter kok dalam dunia pertanian, maka nggak khawatir. Dia akan tanam lagi, dia akan rintis lagi, dia akan sukses lagi di peternakan dan pertanian. Maka izinkan aku untuk membunuh semua anak-anaknya. Nah begitu Allah mengizinkan, mati semua anaknya Nabi Ayub itu. Begitu mati, beda Pak, sebagai seorang ayah. Ya, duitnya habis, oke, pukulan, tapi tidak seterpukul ketika semua anaknya dihabisi oleh iblis itu. Ya, maka begitu anaknya dihabisi oleh iblis, Nabi Ayub sempat mengeluh. Ya, dan begitu Nabi Ayub mengeluh, iblis dengan senang hati langsung menuju ke langit untuk mengabarkan kepada Allah kalau dia berhasil goda si Ayub. Tapi enggak lama kemudian setelah mengeluh itu, Ayub sadar ya bahwa kita ini adalah hambanya Allah, anak itu juga titipan, semuanya sudah diatur oleh Allah. Lalu Nabi Ayub istighfar. Begitu Nabi Ayub istighfar, maka malaikat langsung terbang ke atas melaporkan istighfarnya Ayub kepada Allah. Lah malaikat itu terbuat dari cahaya, iblis itu terbuat dari api. Dalam urusan kecepatan jelas rambatan cahaya lebih cepat dibanding rambatan api. Maka sampai langitnya ya duluan malaikat. Iblis dengan senang di perjalanan, Ayub kena goda, kalah dia. Tapi malaikat nyalip, set gitu Pak, menyampaikan kepada Allah kalau Ayub sudah istighfar. Di depan Allah, iblis bangga berhasil. Allah mengabarkan, kamu dalam perjalanan ke atas, tadi Ayub tuh istighfar minta ampun kepadaku. Maka yang menang dalam pertarungan ini tetap Ayub. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu. Artinya hubungan kita dengan setan itu bukan hubungan persahabatan, tapi hubungan permusuhan. Namanya permusuhan itu berantem. Menangnya setan kalau berhasil mengalahkan kita, dan kita itu sudah pasti kalahnya Pak, sudah pasti terjatuhnya kita itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ajari kita lewat Adam, kalau kamu terjatuh ketika melawan setan, pertandingan belum selesai, jangan putus asa, jangan merasa kalah, segera kembali kepadaku, nanti kamu akan menang. Nah, ya, karena hidup tuh katanya pertarungan. Musuhnya siapa? Iblis. Mengalahkan kita dengan menggoda kita. Kalau kita tergoda, dia merasa menang. Tapi begitu kita kembali kepada Allah, kitalah pemenangnya. Nah, itu pelajaran ketiga dari Adam. Jadi Adam mengajari kita bersalah, setelah itu mengajari kita mengakui kesalahan itu, setelah itu mengajari kita untuk al-inkisar. Al-inkisar itu apa? Merasa hancur di hadapan Allah kalau sampai tidak diampuni oleh Allah. Makanya Adam alaihissalam mengatakan dalam munajatnya, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, jika engkau tidak mengampuniku dan tidak menyayangiku, merahmatiku, maka sudah pasti aku ini akan menjadi orang yang rugi. Gitu. Jadi orang yang rugi itu
orang yang tidak diampuni dan tidak dirahmati oleh Allah. Adam mengatakan, walaupun sepenuh bumi semua makhluk-makhlukmu menyayangiku, tapi engkau tidak merahmatiku ya Allah, maka aku ini rugi. Walaupun seluruh alam semesta, semua makhluk-makhlukmu itu menganggap bahwa kesalahanku ini adalah sebuah kesalahan yang lumrah. Walaupun semua makhluk menerima kesalahanku, tapi engkau tidak mengampuniku, maka sejatinya aku ini orang yang rugi. Itu ya, makanya rugi dan untung itu bukan pada masalah banyak dan sedikitnya orang-orang yang membela kita, tapi rugi dan untung itu barometernya adalah adakah kita bersama dengan Tuhan dan dibersamai oleh Tuhan atau tidak. Sepenuh bumi mendukung kita, tapi Tuhan nggak mendukung kita, nggak bersama kita, rugi kita. Ya, sepenuh bumi memusuhi kita, tapi Tuhan membersamai kita, Allah membersamai kita, maka kita pasti akan menjadi hamba yang beruntung. Makanya Adam alaihissalam inkisar, Pak. Inkisar itu merasa pecah, merasa hancur di hadapan Allah, dan itu pelajaran ketiga. Makanya para ulama mengatakan ad-dunubu ma'al inkisari khairun minat ta'ati ma'al izzah. Sesungguhnya dosa yang diiringi dengan hati yang merasa hancur di hadapan Allah itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang menjadikanmu ujub dan angkuh. Wah, itu gitu ya, karena dosa itu membuat kamu hancur di hadapan Allah, butuh rahman dan rahimnya Allah dibanding ketaatan tapi menyebabkanmu angkuh. Lah, ketaatan yang menyebabkan angkuh itu simbolnya adalah iblis yang sudah kita bahas sebelumnya. Ahli ibadah, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ilmu, tapi kemudian ilmu dan ibadahnya itu menumbuhkan keangkuhan. Nah, itu ya. Jadi ini pelajaran-pelajaran mahal bagi kita dari ayah kita. Tak ajari kiat sukses melawan iblis. Oh, itu pelajarannya itu Pak. Ya, karena langsung ngerti, oh ternyata iblis ini ngibulin. Ya, ternyata iblis bohong, katanya ngasih aku nasihat. Katanya iblis ini ngasih aku masukan, ternyata masukannya justru malah menjerumuskanku. Akhirnya Nabi Adam ngajari anak keturunannya, tak ajari kiat sukses melawan iblis. Dan yang terakhir, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu selain maknanya adalah merasa pecah dan hancur di hadapan Allah ya, dan butuh sayangnya Allah, maka yang keempat itu juga bisa bermakna ya, bahwa Allah lah satu-satunya yang diharap bisa menyelamatkannya dari kerugian. Lah, itu adalah implementasi tauhid. Ya, itu implementasi la ilaha illallah itu Pak. Ketika apa? Ketika kamu itu yakin kalau nggak ditolong oleh Allah pasti rugi. Itu tauhid itu. Ya, ketika ada masalah kemudian kita mengatakan innama ashku bathi wa husni ilallah, aku ini cuma akan mengadu pada Allah saja, nggak mau ngadu kecuali kepada Allah. Pokoknya aku mau berkeluh kesah hanya pada Allah. Itu tauhid Pak. Dan bapak-bapak, ibu-ibu mengetahui tauhid itu bobotnya lebih berat dibanding bobotnya langit dan bumi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu
ada masalah, kemudian berpikir, ya Allah, mengadunya pada Allah, yakin yang bisa nolong itu cuma Allah, itu tauhid namanya. Yakin bahwa yang bisa nolong saya itu cuma Allah, itu akan menyebabkan kita itu punya nilai yang lebih berat dibanding langit dan bumi. Bayangkan itu. Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar hadis tentang mizan, tentang timbangan amal. Ketika ada orang, ya, itu catatan amalnya seumur hidup itu 99 kitab. Satu kitabnya sejauh mata memandang itu enggak habis. Dan 99 kitab catatan amal hamba itu isinya semuanya keburukan-keburukan. Ditimbang, Pak. Ya. Orang itu ada di sisi timbangan sini, amal-amalnya yang ditulis di 99 kitab, satu kitabnya maddal basar, sejauh mata memandang. Itu belum habis panjangnya kitab, Pak. Gede catatan amal itu. 99 tuh, itu satunya aja sebesar itu. Dan jumlahnya ada 99. Ditaruh di sisi yang satunya, dan ternyata lebih berat amal buruknya. Orang ini nggak ada nilainya, Pak. Ternyata karena lebih berat timbangan keburukannya. Kemudian Allah, Jibril, karena yang jaga timbangan tuh, oh kalau ukurannya kurang pas, digeser ke sini, geser ke sini. Nah itu yang tukang jaga timbangan Jibril itu, Pak. Ya, Jibril. Maka Jibril bertanya kepada orang itu, masih adakah, ya, apakah masih adakah amal, ya, yang kamu merasa dizolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya kamu melakukan kebaikan tapi nggak ada dalam kitab catatan amalmu, atau di situ itu sebenarnya ada keburukan-keburukan yang banyak yang nggak kamu lakukan tapi sama malaikat ditulis ada di dalam kitab catatan amalmu. Ada nggak kedzaliman seperti itu yang kamu rasakan? Orang itu mengatakan enggak, ya, nggak ada kedzaliman dalam catatan amal itu. Memang itu yang aku lakukan ketika di dunia dan seterusnya. Jadi ini hamba sudah pasrah, ya, sudah pasrah. Lalu akhirnya Allah Subhanahu fanada munadin, nanti